Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Paradilah Ilyas Matola, SPMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andi Jema. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 4 pada program studi Agroteknologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Agroteknologi. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan online dan offline. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma. Yang pertama, pengajaran yang meliputi delivery, attraction, dan assessment. Adapun assessment pada mata kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman adalah kehadiran dan tugas sebanyak 20%, praktikum dan laporan sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 30% dengan jumlah 100%. Yang kedua, penelitian dan publikasi ilmiah. Kemudian Tridharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep teoritis ilmu pertanian secara umum. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan di bidang pertanian. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis dan data. Kemudian yang keempat, mampu bekerja secara individu maupun di dalam tim dalam merumuskan dan memecahkan masalah organisme pengganggu tanaman serta tantangan perkembangan pertanian di masa yang akan datang. Kemudian, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan sejarah perkembangan perlindungan tanaman, pentingnya perlindungan tanaman, dan tujuan perlindungan tanaman. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengemukakan jenis-jenis organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengemukakan mekanisme timbulnya hama dan mekanisme infeksi patogen. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengemukakan tentang pengelolaan hama terpadu atau konsep PHT. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat mengemukakan berbagai teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman dalam menangani persoalan nyata di lapangan secara tepat dan bijaksana. Rencana pembelajaran per pertemuan selama 14 kali pertemuan selain UTS dan UAS. Yang pertama, pendahuluan yang membahas mengenai sejarah dan perkembangan perlindungan tanaman, pentingnya perlindungan tanaman, dan tujuan perlindungan tanaman. Kemudian yang kedua, konsep timbulnya gangguan. Kemudian pada pertemuan ketiga, membahas mengenai pengenalan patogen dan mekanisme infeksi patogen. Kemudian pada pertemuan keempat, membahas mengenai gulma, penyebaran, dan kerugian yang ditimbulkannya. Kemudian pada pertemuan kelima, membahas mengenai penyebab penyakit biotik dan abiotik dan gejala yang ditimbulkannya. Kemudian pada pertemuan keenam adalah pengelolaan penyakit tanaman. Pada pertemuan ketujuh, membahas mengenai pengendalian kimiawi. Pada pertemuan ke-8 membahas mengenai pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai konsep timbulnya hama. Pada pertemuan ke-10 membahas mengenai morfologi serangga dan bioekologi serangga. Pertemuan ke-11 membahas mengenai pengenalan ordo serangga dan vertebrata. Pada pertemuan ke-12 membahas mengenai gejala kerusakan hama dan vertebrata. Pada pertemuan ke-13 membahas mengenai pengenalan hama penting pada tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Kemudian pada pertemuan ke-14 membahas mengenai konsep pengelolaan hama terpadu atau konsep PHT.
Pada pertemuan ke-15 membahas mengenai pengendalian hayati. Nah, pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selanjutnya, perkenankan saya menampilkan proses pengajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah datang semua? Oh ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar mata kuliah yang kita pelajari hari ini lebih mudah kita pahami. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang konsep PHT ya. Nah, dalam konsep PHT itu ada salah satu komponen PHT yang kita pelajari adalah dengan pengendalian agens hayati. Nah, baik, ada seorang ilmuwan yang menjelaskan pengertian tentang agens pengendali hayati. Menurut The Beach, bahwa pengendalian hayati adalah kegiatan parasit, predator, dan patogen dalam menekan kepadatan populasi suatu jenis organisme lain pada tingkat rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dalam kondisi mereka tidak ada. Jadi, pengendalian hayati merupakan taktik pengelolaan hama yang dilakukan secara sengaja dengan memanfaatkan atau memanipulasi musuh alami untuk menurunkan atau mengendalikan populasi hama. Jadi, hari ini kita fokus tentang pengendalian hama, ya, dengan menggunakan agens pengendali hayati. Nah, apakah pengendalian hayati itu? Bisa kita lihat di sini agens pengendali hayati diantaranya adalah parasitoid, predator, dan patogen. Ada yang masih ingat apa itu patogen? Coba, kemarin kita belajar tentang mekanisme infeksi patogen. Apa itu patogen? Coba siapa? Ya, coba Tias. Penyebab penyakit biotik. Ya, betul. Jangan ragu, tidak boleh ragu kalau menjawab ya. Yang ada di pikiran diungkapkan saja, tidak ada yang dihukum kalau salah ya. Jadi, nah di sini kalau kemarin kita belajar tentang mekanisme infeksi patogen itu pada penyakit tanaman. Sekarang di serangga. Jadi serangga juga itu bisa sakit karena adanya perlakuan daripada patogen. Jadi di antara itu yang menyebabkan serangga menjadi sakit adalah ada jamur, ada bakteri, ada virus, ada protozoa dan rickettsia. Nah, bisa kita lihat di sini pada parasitoid dan predator. Parasitoid pada fase apa yang diserang ini? Pada metamorfosis serangga. Coba serangga apa yang pada fase apa yang diserang oleh parasitoid ini? Serangga kan yang ini serangga parasitoid ya. Kemudian ini fase apa? Kan dalam metamorfosis itu ada 4 tahap. Kemarin yang kita pelajari. Nah, ini pada fase apa yang ini? Ya, betul. Semua paham, tapi sulit mengungkapkan. Ungkapkan saja. Jadi ini ya, ini pada fase larva. Begitupun dengan predator ya. Jadi dia memparasit dia inangnya. Jadi inangnya di sini adalah larva, kemudian predator ini inangnya adalah larva, kemudian patogen ini atau penyebab penyakit ini adalah walang sangit, ya.
Nah, apa itu parasitoid? Parasitoid adalah serangga yang memarasit serangga atau binatang arthropoda lainnya, dalam artian dia numpang hidup dalam serangga lain untuk memanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi parasitoid ini dia memanfaatkan serangga lain untuk keberlangsungan hidupnya. Seperti kita lihat di sini ada karakteristik parasitoid. Jadi yang pertama, sebagian besar siklus hidupnya dihabiskan dalam tubuh inangnya. Kemudian yang kedua, untuk perkembangannya umumnya hanya memerlukan satu inang pada fase pradewasa. Jadi dia hanya memerlukan satu inang. Kemudian yang mencari inang adalah serangga betina. Jadi kalau pada serangga parasitoid itu yang aktif mencari inangnya adalah serangga betinanya. Kemudian dia bersifat parasitik pada fase pradewasa, sedangkan pada fase dewasa betinanya atau jantannya hidup bebas dan tidak terikat lagi pada inangnya. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana cara serangga itu memparasit inangnya. Jadi bisa kita lihat ada serangga jantan dan betina, dia hidup bebas ya, dan dia kawin. Serangga ini yang tadinya hidup bebas saja pada misalnya pada gulma, pada tanaman yang berbunga, dia mengisap madunya. Jadi ada nektarnya yang dia isap untuk keberlangsungan hidupnya. Karena dia tidak terikat pada inangnya ya, yang dewasa ini, serangga dewasa ini dia tidak terikat pada inangnya. Jadi dia itu hidup bebas. Nah, pada saat dia ingin bertelur, serangga betina yang tadi sesuai dengan karakteristiknya, serangga betina sibuk mencari inangnya. Jadi dia mencari inangnya misalnya pada fase larva, dia menusukkan ovipositornya. Jadi pada serangga itu nanti kalau praktikum, adik-adik semua bisa melihat mana bagian daripada ovipositor serangga. Jadi itulah fungsinya kita praktikum. Kita lebih detail mengamati tentang serangga ini. Nah, ovipositornya itu diletakkan pada larvanya. Jadi dia menusukkan. Jadi menusukkan ovipositornya pada larvanya, kemudian dia meletakkan telurnya. Jadi serangga betina ini meletakkan telur pada larva. Bisa kita lihat di sini dalam tubuh inangnya ada telur ya, ada telur. Kemudian telur ini dia akan menetas dan dia akan berkembang menjadi larva. Jadi siklus hidupnya dihabiskan dalam inangnya. Jadi larva ini dia akan membentuk larva dewasa. Jadi dia ini pada saat di dalam tubuh inangnya, dia larva dewasa ini mengisap cairan tubuh inangnya. Kemudian pada saat dia akan membentuk pupa, dia akan keluar dari tubuh inangnya. Jadi dia ada juga larva dia dia keluar ke tubuh inangnya seperti kita lihat pada gambar, dia membentuk pupa. Jadi ada biasa yang keluar dalam tubuh inangnya itu, dalam tubuh larva itu dia keluar seperti larva ya, ulat-ulat ya, larva itu, kemudian dia akan membentuk pupa. Dia membentuk pupa. Kemudian inangnya yang tadi ini dia akan mati, dia akan merana karena dia terparasit ya. Jadi dia akan mati. Kemudian bisa kita lihat ini ada imagonya yang akan berkembang lagi, dia akan terbang. Dan pada saat dia keluar, dia sudah bebas, dia tidak terikat lagi pada inangnya. Jadi hanya ini saja sebagian daripada siklus hidupnya dihabiskan dalam tubuh inangnya. Jadi bisa kita lihat ya, bisa dipahami di sini bahwa dari telur kemudian membentuk larva atau pupa dia dalam tubuh inangnya. Kemudian kita lanjut, bisa kita lihat di sini ada serangga parasitoid. Jadi di sini cara kerjanya ya, dia menusukkan ovipositor pada tubuh inangnya.
Ini serangga namanya aphids ya. Jadi ada aphids di situ, itu bisa diparasit oleh parasitoid. Kemudian kita lanjut. Nah, agen hayati yang kedua adalah predator. Jadi predator merupakan organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh atau memangsa binatang atau serangga lain untuk kebutuhan makannya. Jadi dia mengambil nutrisi dari mangsanya. Jadi kalau tadi parasitoid itu dia siklus hidupnya dihabiskan dalam tubuh inangnya, jadi dia berproses. Nah, karakteristik daripada parasitoid. Yang pertama, bersifat karnivor pada semua stadia, kemudian ukuran tubuh lebih besar daripada mangsanya, kemudian memerlukan atau memakan banyak mangsa, memangsa dan membunuh secara langsung, kemudian dapat memangsa semua tingkat perkembangan mangsanya, kemudian memiliki organ tubuh yang berfungsi untuk menangkap atau membunuh mangsanya. Jadi parasitoid ini tadi ukurannya lebih kecil. Kalau predator itu lebih besar. Jadi dia misalnya kita lihat nanti di sini contohnya ada beberapa serangga predator. Yang pertama ada Ordo odonata. Kita lihat di sini ada Montodea, kemudian ada Ordo Neuroptera, Diptera, Coleoptera, Hemiptera dan Aranean. Bisa kita lihat ya, ini mungkin yang paling umum, sering kita lihat. Jangan sampai keberadaan mereka dianggap hama. Jadi sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian perlu memahami yang mana itu sebenarnya agens pengendali hayati dan yang mana sebenarnya yang dikatakan hama. Jadi ada serangga yang sebagai agens pengendali hayati yang bisa dimanfaatkan secara alami di lapangan. Jadi jangan langsung berpikir kita harus mengendalikan dengan pestisida. Tidak, ada dulu beberapa tahapan, kemudian kita menggunakan pestisida. Itu dalam konsep PHT ya. Dalam komponen PHT itu pestisida adalah alternatif terakhir. Kemudian kita lihat pada kumbang ini, Ordo Coleoptera ini, dia memangsa inangnya. Contoh di sini kita lihat larva pada tanaman padi yang biasa menyebabkan tanaman padi menjadi daunnya ya seperti membentuk selaput. Biasa jadi ini adalah larva hama putih palsu. Kan ada biasa siapa yang bertugas hama putih palsu kemarin? Ya, hama putih palsu. Iya, jadi ini hama putih palsu. Nah, ini yang dimangsa oleh predator ini. Namanya kumbang karabit. Jadi dia kalau di sawah kita temukan seperti ini, dia itu adalah musuh alami. Dia membantu petani di sawah. Dia bukan hama. Jadi setelah keluar di sini, saya harapkan bisa membedakan yang mana sebenarnya yang tergolong predator, kemudian parasitoid ya. Selanjutnya kumbang coccinella. Jadi ada yang dikasih tugas praktikum kumbang coccinella? Ya. Jadi ini kumbang coccinella ini bersifat predator dan memiliki banyak mangsa. Kemudian ada yang hampir sama warnanya, hampir sama tapi beda motifnya. Jangan sampai kita salah menyebutnya ini, oh ini kumbang koksi. Semua yang warna orange hitam itu bermotif hitam itu dikatakan kumbang koksi. Tidak, ya. Jadi mereka memiliki ciri khas masing-masing. Di sini ada harmonia biasa kita dapati pada tanaman cabai, ya. Dia memangsa kutu-kutuan. Jadi dia adanya di tanaman cabai itu sebenarnya dia bukan hama, tetapi dia mencari makan, mencari mangsa. Ini pada fase larvanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke patogen serangga atau entomopatogen.
Patogen serangga adalah mikroorganisme atau organisme yang hidup dalam tubuh serangga dan menimbulkan penyakit dan akhirnya terjadi kematian pada serangga hama. Jadi dia menyebabkan sakit, ya. Kalau tadi parasitoid dia membuat sebagian siklus hidupnya dihabiskan dalam tubuh inangnya, kemudian inangnya menjadi merana dan akhirnya akan mati. Tetapi kalau predator dia memangsa. Kalau patogen ini menyebabkan penyakit, ya. Penyakit pada serangga inangnya atau serangga hama. Contoh bisa kita lihat di sini. Ada yang pertama ini adalah Beauveria, namanya cendawan Beauveria. Jadi sebelumnya kita belajar tentang patogen pada tanaman, ya. Sekarang ini patogen pada serangga hama. Di sini ada cendawan yang bisa dimanfaatkan sebagai musuh alami. Jadi kita tidak boleh berpikir, oh semua cendawan itu menyebabkan penyakit. Tidak, ya. Maksudnya merugikan. Jadi ada juga yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan untuk pengendalian hayati. Di sini kita lihat cendawan Beauveria yang menyebabkan penyakit pada walang sangit. Kemudian yang kedua ada cendawan Penicillium yang menyebabkan sakit pada ulat gerayak. Jadi kita bisa temukan di lapangan. Ini yang saya temukan sendiri. Kemudian ini yang saya aplikasikan sendiri. Jadi ini hasil aplikasi di laboratorium. Jadi itu bisa kita kalau praktikum bisa kita aplikasikan di laboratorium. Kemudian ada juga golongan virus. Kalau bakteri ya saya tidak sempat masukkan, tetapi ada 3 patogen yang bisa saya perlihatkan di sini. Ada cendawan, yang cendawan Beauveria, kemudian ada Penicillium dan ada golongan virus. Nah, yang ini apa namanya? Serangga apa namanya yang ada di atas? Leptocoryza. Iya, Leptocoryza acuta. Iya. Jadi dia menyerang pada tanaman padi. Pada bagian mana yang diserang pada tanaman padi? Ya. Iya, jadi dia menyerang bulirnya, ya. Relax saja, tidak boleh kaku. Relax. Jadi kalau kuliah itu betul-betul lebih fokus. Jadi kita kan fokusnya ke pengendalian, ya. Jadi dia kan bersifat sebagai hama karena dia mengisap bulir padi. Jadi cendawan walang sangit ini bisa dikendalikan dengan agens hayati Beauveria bassiana. Jadi ini cendawan Beauveria menyerang pada walang sangit. Jadi ciri-cirinya ini cendawan Beauveria itu dia berwarna putih, ya, berwarna putih. Kemudian dia menyelimuti serangga inangnya. Jadi ciri khas. Jadi kalau kita mendapati di lapangan ada serangga berwarna putih, maka kita patut mencurigai bahwa ini adalah cendawan Beauveria. Nah, dari ketiga tadi ada yang masih ingat yang barusan? Ada perbedaan daripada parasitoid, predator, dan patogen serangga. Ada yang bisa? Ada yang bisa membedakan dari ketiga tadi? Apa itu parasitoid? Kemudian, ya coba Theo. Menyerang pada larva parasitoid. Kemudian predator, dia memangsa inangnya. Kemudian kalau patogen menyebabkan tanaman menjadi sakit, hama menjadi sakit. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang agens hayati ini?
Oh, Theo, hari ini Theo lagi semangat. Ya, Theo, apa yang mau ditanyakan tentang pengendalian hayati ini? Terima kasih atas kesempatan Ibu. Langsung saja. Jadi pertanyaan saya itu kan sudah kita bahas tadi bahwa ini semua adalah kelebihan dari agens pengendali hayati Bu yang bermanfaat bagi petani dalam mengendalikan hama. Ya. Nah, kira-kira apa kekurangan dari agens pengendalian hayati ini Bu? Oh iya, Karena bagus yang sekali. kita bahas dari tadi itu adalah kelebihannya. Iya, betul. Kritis ya, bagus sekali. Jadi agens pengendali hayati ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pestisida itu tentu tidak sama ya. Kalau pestisida kan langsung mati serangganya kalau kita aplikasikan, tetapi kalau agens hayati ini butuh proses. Jadi kan dia sebagai makhluk hidup butuh lingkungan yang baik untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua butuh tenaga yang profesional. Jadi saya harapkan kita yang sudah kuliah di bangku kuliah di Fakultas Pertanian berharap bisa lebih memahami agar misalnya untuk perbanyakan di laboratorium, contohnya cendawan Beoveria ini diperbanyak di laboratorium, jadi kita ahli dalam memperbanyak cendawan Beoveria ini, ya. Itu mungkin karena dia tidak mudah diperbanyak di lapangan, tetapi perlu di laboratorium seperti ini cendawan Beoveria, kemudian cendawan penicillium juga butuh diperbanyak di laboratorium, kemudian bisa diaplikasikan di lapangan. Jadi itu ya salah satu daripada kekurangan dari agens pengendali hayati. Butuh tenaga profesional, kemudian butuh waktu yang relatif agak lebih lama dibandingkan menggunakan pestisida. Ya, saya kira cukup materi pada hari ini. Saya harapnya setelah keluar dari ruangan ini kita mengkaji lebih dalam tentang agens pengendali hayati ini, ya. Iya, selanjutnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.